Oke, mau kasih tutorial penginstalan dan konfigurasi ya. Tutorial penginstalan dan konfigurasi OpenSSH Server. Jadi OpenSSH itu kepanjangannya kalau tidak salah ya. Itu ada, kalau biasa di Debian 10 biasa dibilang server ini ya. Penginstalannya di Debian 10. Nanti Pak jelaskan saya di. Oke, langsung ke ini VirtualBox. Pas sudah buka di sini Debian 10-nya. Langsung running, belum punya, saya langsung start. Terus login, root, enter passwordnya. Sekarang kita mau menginstal paket. Tapi biasakan sebelum penginstalan, kalau di penginstalan remote OpenSSH server ini harus konfigurasi dulu IP address. Ingat, konfigurasi IP address ini yang paling dasar. Perintahnya nano /etc/network. Pokoknya dasar dari Debian itu dari ingat ya, dari sini nih. Kalau dari sini sudah salah, otomatis semua yang mau lakukan di Debian akan salah. Karena di sini dia punya dasar yang bisa menghubungkan dari VirtualBox ke Windows itu dari konfigurasi ini. Oh, di sini pakai ini ya, NB0S8 ya, sebagai penghubung. Kalau yang di atas ini untuk internet, ya di HCP. Kecuali internet kalian statik ya statik. Tapi kebanyakan kalau di sekolah di ya, semua internet di HCP. Kecuali ada ujian baru disuruh buat IP statik. Oke, lanjut ya. Nah, dan kedua pastikan juga di network yang di sini, di jaringannya harus sudah terkonfigurasi juga IP seperti ini. Kan di Debian ini kan 2.1, otomatis kliennya itu harus 2.2. Ini kan server, semua ini server. Di sini saya klik kanan di sini tadi, maksudnya seperti ini. Pilih change adapter option, keluarnya. Nah, di VirtualBox host on VirtualBox connect Ethernet. Di kanan property. Nah, di sini pilih internet versi 4 property. Nah, sekarang kita masukkan IP di sini. Biasanya kalau IP default 168.56.1. Pada saat buka pasti dia begini. Nah, di sini parubah ya. Nanti di ini 2.2. Kenapa 2.2? Karena gateway-nya 2.1. Gateway-nya ada IP dari internet lagi, sorry, dari Debian, dari server 168.2.1. Nah, ini nih 2.1 yang ini adalah IP dari server. Maka otomatis IP untuk klien untuk Windows dia menggunakan 2.2. Tidak boleh sama. Kalau sama berarti dia tidak akan jadi nanti kalau 2.1 ya. Nanti misalkan dia berhasil di sini, konfigurasi dari sana tidak akan jadi. Di sini nanti ketemu konfigurasi itu tidak bisa. Dia tidak bisa terhubung karena dia mengenali dua IP yang sama. Dia tidak tahu mana yang klien, yang mana yang server. Ini dua ya.
ganti ke boleh 2.2 di atasnya sebagai klien, 2.1 sebagai server. Ya, 2.1 ini Pak ambil dari sini. Nah, ini 2.1 ini. Jadi misalkan di sini 2.10, berarti kita tulis di sini 2.10. Misal ya, berarti di atasnya 2.11. Ini ya. 2.10 di sini 2.11. Misal kalau di sini kita tulis 2.10. Ini. Pokoknya sesuaikan. Nah, misalkan kalau 2.0 ini, terus IP yang berikutnya kemana? Ya berarti 2.0 di 2.0 di sini, maka di atasnya 2.1. Nah, itu pengetikan. Sebenarnya kan yang ini belum paham tentang IP, jadi Pak jelaskan di sini. Dia tidak boleh sama IP di sini. Nah, oke. Oke. Nah, otomatis sekarang dari Debian dan dari Windows sudah saling terhubung. Dengan cara, coba kita mengujinya dengan cara ping dari Debian ke Windows 192.168.2.2 IP yang Windows. Nah, dia kalau seperti ini berarti berhasil. Sekarang Ctrl P, saya berhenti. Kita coba lagi di Windows. Kan tadi di dalam, klik dulu satu kali di luar sini, terus tekan tombol Windows, keyboard dan huruf R. Nah, ketik CMD, enter. Nah, sampai sini kita coba ping ya, ping ke IP server 192.168.2.1. Nah, otomatis terhubung ya di sini. Kalau tulisannya replay from sekian di belakangnya ada tulisan TTL, maka berhasil. TTL ingat ya, time to live panjangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke penginstalan. Clear ini dulu. Lanjut ke penginstalan. Ya, sebelum penginstalan kita harus masukkan DVD atau perintahnya apt min cd-rom kasih add. Oh ya, ini ya cara untuk masukkan DVD. Pertama, ketong cek di sini sebelum ketik perintah ya. Ketong arahkan pointer ke atas kiri, device, pilih optical drive, terus centang. Mama masukkan DVD satu duluan ya. Contoh saya kalau centang satu di sini. Nah, kalau dia ada pemberitahuan begini, ketik saja sini. Nah, cek lagi, oh berarti sekarang sudah ya. Dia sudah berada di DVD satu centang. Centangnya di DVD satu ya. Nah, lanjutkan dengan perintah di sini. apt min cd-rom space terus enter. Nah, sudah. Sekarang masukkan lagi DVD yang kedua. Ini. Pilih DVD 2. Nah, force on. Kita ulang lagi perintah yang tadi. apt min cd-rom add terus enter. Nah, sudah ya. Sekarang dilanjutkan dengan penginstalan paket. Perintahnya untuk menginstal itu perintahnya apt spasi install open ssh min server. Ingat ya. apt spasi install open ssh min server. Coba enter. Oke. Di sini error ya. Dia suruh ketik. Oh ya, coba pakai ketik yang ini ya. apt min fix broken. Coba ya. Oke. Y. Ini kalau ada error seperti ini, bosan coba ikut saja. Lihat dari sini. Nah, you might want to run apa nih? Nah, ikuti saja yang ini tanpa tanda petik dari apt sini sampai install double F. Apa juga ketik sama dia ada minta coba enter.
Kalau diminta masukkan DVD1. Iya, dia minta masukkan DVD1, setelah itu enter. Apa sudah masuk? Ulangi lagi yang tadi, apt spasi install open SSH server ya. Nah ini, dia enter. Oke, dia seperti ini nanti penginstalannya. Kalau ada error ikuti yang ke tadi, kalau tidak ada pasti sama kita punya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke dalam direktori dari SSH yang tadi. Perintahnya, direktori itu folder atau penyimpanan. Perintahnya cd spasi /etc/ssh. Enter. Nah, sekarang cara mengetahui sudah dalam direktori SSH itu tandanya SSH depannya pagar. Itu tandanya kita sedang berada dalam folder SSH atau direktori SSH. Ingat ya, awalnya kan dia pagar di depan sini. Sekarang pagarnya sudah depan. Tandanya kita sedang berada di dalam folder. Sekarang lanjut untuk melihat file yang berada di dalam Debian salah SSH itu perintahnya ls spasi min l. Nah, yang kita mau konfigurasi sekarang di sini namanya sshd_config. Yang ini berarti kita melakukan perintah nano spasi sshd_config. Enter. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini kita mau hapus yang ini. Ada tanda pagar ya di port 22 sih. Ini tanda pagar yang ini. Port 22. Maksud dari pagar ini adalah menonaktifkan semua perintah dalam sini. Jadi contoh ketemu perintah delete atau perintah pindahkan. Tapi kalau kotong kasih tanda pagar maka dia perintah tidak akan aktif atau dia perintah mati, dibekukan begitu. Waspada kasih tanda pagar berarti dia akan aktif. Nah, untuk mengaktifkan berarti dengan cara hapus tanda pagar. Arahkan dia punya ini ke bawah huruf V terus backspace. Ingat ya, ulangi lagi ya. Misalkan bosong dari bawah kan, bosong ini hanya bisa pakai anak panah ke bawah. Nah, misalkan kalau dia pointer sejajar dengan tombol pagar, huruf pagar di sini, bosong arahkan anak panah samping baru backspace ya. Agar dia tidak naik ke atas. Kalau backspace di sini dia naik ke atas. Ingat ya. Kalau backspace di sini posisi dia punya kursornya di sini nih, berarti backspace dia naik ke atas. Nah, harus geser satu ke kanan, posisi dia sejajar dengan huruf P baru hapus backspace. Nah, ini kalau hapus berarti port 22 sudah aktif. Nah, di sini port mau ganti jadi jangan 22 ya, karena 22 itu port umum. Nah, baik, kita ganti port yang tidak mungkin untuk soalnya mungkin sama dengan orang punya begitu. Ya, agar dia sama dengan orang punya. Jadi sekarang kita mau buat port contoh ya 2570 coba. Atau apa buat 257 sah. Nah, terus potong anak panah bawah lagi ke bawah. Cari yang tulisan permit root login ya, yang ini nih. Permit root login. Kan di atasnya port ya. Di bawahnya permit login. Prohibit password. Nah, di sini hapus tulisan passwordnya. Ketik di sini yes. Salah ya, sabar ya. Kita lanjut, kita ulang lagi dari awal. Tadi salah tekan ya. Hapus dulu yang ini, port 22. Sorry. Tadi ada salah tekan ya. 257 tadi ya. Terus ke bawah di sini permit root login. Nah, di sini nih menghapus password, tulisan passwordnya hapus. Ganti dengan kata yes. Sini. Yes.
Nah, setelah itu kita hapus dia punya tanda pagar biar dia. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang ya, sudah. Sekarang kita keluar dari konfigurasi ini dengan perintah. Coba apa cek sampai bawah dulu. Oh ya sudah pas. Dengan perintah Ctrl X, tombol kontrol ditambah dengan huruf X, Y, tekan huruf Y, terus enter. Kalau sudah seperti ini, sekarang langkah berikut kita harus restart SSH-nya dengan perintah /etc /init/ssh spasi restart. Oh iya ya. Ini kalau misalkan muncul seperti ini kode, itu tandanya ada yang salah ketik di dalam ya. Coba Pak ulang. Di sini ya, nano sshd_config. Oh iya, ini salah ya. Ya sampai sini, hapusnya sampai sini ya. Permit root login-nya ganti jadi yes. Saya salah ketik tadi. Permit root login-nya ganti jadi yes. Tadi masuk ulang ke sshd_config. Nano sshd_config. Terus ganti yang ini ya. X, Y, enter. Nah setelah itu kita restart dia punya SSH-nya. Nah sekarang sudah berhasil ya. Kalau seperti ini berarti sudah berhasil mengkonfigurasi SSH server. Sekarang kita mau lanjut ke ini, mendownload aplikasi. Nah aplikasi di Windows itu namanya ini. Jadi fungsi dari server adalah mengendalikan server adalah mengendalikan atau memantau sebuah komputer server dari jarak jauh. Sudah. Fungsi dari remote server adalah mengendalikan atau memantau sebuah komputer server dari jarak jauh. Jadi misalkan nanti suatu saat jadi sebuah admin pasti ada namanya komputer server. Nah dia untuk mengendalikan servernya, misalkan dari rumah tuh mau lihat server, pakai yang namanya remote server ini. Nah aplikasi yang digunakan adalah PuTTY seperti ini. Ini namanya PuTTY. PuTTY tulisannya. Nah sekarang kita mau download di publik. Ini dia punya situs, Pak ulang saja biar bosan tahu. Kalau kita masuk ke Google, kita langsung ketik isi saja download PuTTY. Nah download aplikasi PuTTY. Terus enter. Nah ini ada link yang paling pertama, alamatnya putty.org yang ini. Putty.org. Masuk ke sini. Nah terus yang paling atas ya, klik here. Nah setelah itu kita mau download yang sesuai laptop. Kalau di sini dia pakai 64, tapi Pak coba download yang 32 saja ya, yang X, biar semua laptop bisa dipakai. Klik di sini. Nah otomatis dia sudah terdownload ya. Terus coba Pak buka ya di sini. Nah ini dia aplikasi PuTTY-nya.
Nah, sekarang kita coba kasih masuk dia punya port. Nah, port lagi IP dari server tadi. Karena tadi sudah konfigurasi di sini, maka sekarang bisa kita masuk lewat putih ini ya. IP-nya 192.168.2.1 ya. IP server nih. Portnya tadi 257 kalau tidak salah. 25. Coba kita masuk. Open. Nah, kalau seperti ini, kita langsung connect acep di sini ya. Login as. Aduh, sorry. Nah, di sini kita ketik root, terus enter, passwordnya, dan password. Nah, otomatis kita sudah masuk ke dalam Debian yang ini, tapi lewat aplikasi. Jadi kita bisa kontrol semua di dalam. Mau bisa restart, bisa matikan, contoh ya, matikan saja. Cek apakah betul-betul ini aplikasi bisa kendalikan VirtualBox atau buat dia jadi dua ya. Ini VirtualBox yang asli ya, Debian yang ini, bisa Debian 10 nih. Ini aplikasi putih yang meremote atau mengendalikan Debian yang di kiri ini. Coba sekarang kita coba ketik perintah ini, power off. Misalkan kalau lupa enter, otomatis ini akan tertutup secara otomatis. Coba ya, kita membuktikan apakah dia bisa ini tidak. Coba enter. Ya, dia close sendiri ya. Oke, berarti berhasil ya. Aplikasi ini bisa mengendalikan atau mengontrol VirtualBox atau Debian. Oke, mungkin sekian dari Pak. Dia sendiri. Ada pertanyaan, coba langsung untuk anak-anak. Terima kasih.